Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu dengan Bu Regen dalam materi perubahan wujud zat dan perpindahan kalor. Ya. Anak-anak, selain dapat untuk menaikkan suhu, kalor juga dapat mengubah wujud zat. Seperti yang sudah kalian ketahui, wujud zat ada 3: padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing wujud zat tersebut dapat berubah. Perhatikan bagian yang Ibu gambar di sini. Wujud zat ada 3: padat, cair, dan gas. Zat padat bisa berubah menjadi cair. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair namanya melebur. Atau bisa juga diistilahkan mencair. Ya, melebur atau mencair. Sebaliknya, perubahan wujud dari cair menjadi padat namanya membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi gas menguap. Perubahan dari gas menjadi cair mengembun. Perubahan dari padat menjadi gas menyublim. Dan perubahan dari gas menjadi padat namanya mengkristal. Nah, sekarang contoh masing-masing. Perhatikan yang nomor 1. Perubahan dari padat menjadi cair namanya melebur. Contohnya es batu menjadi air. Ya. Kemudian contoh yang lain apa anak-anak? Ini saya berikan contoh satu dulu ya. Contoh. Yang kedua, perubahan dari cair menjadi padat namanya membeku. Ini sebaliknya, air kita letakkan di freezer atau mesin pendingin, membeku menjadi es. Yang ketiga, menguap. Contohnya, air yang kita panaskan lama-lama akan habis, berubah menjadi gas. Ya. Kemudian mengembun. Pada siang hari, air terkena terik matahari menguap menjadi gas. Karena perubahan suhu dari panas menjadi dingin, maka pada pagi hari berubah menjadi embun. Namanya mengembun. Ya. Kemudian yang kelima, padat menjadi gas, istilahnya menyublim. Contohnya kapur barus, atau kalau kita biarkan di ruangan terbuka, lama-lama akan habis karena berubah menguap menjadi gas. Istilahnya bukan menguap, menyublim ya, menyublim menjadi gas. Kemudian gas menjadi padat, istilahnya mengkristal. Nah, ini uap kapur barus kita dinginkan, maka nanti akan membentuk kristal-kristal kapur barus kembali. Maka dari 6 peristiwa perubahan wujud, manakah yang memerlukan kalor?
Ya. Perubahan wujud yang pertama yang memerlukan kalor. Memerlukan kalor berarti harus diberi kalor dulu baru berubah wujud. Yang mana? Melebur, terus menguap, dan menyublim. Sedangkan selebihnya itu melepaskan kalor. Melepaskan kalor. Contohnya juga ada 3, yaitu membeku. Ini kan membeku kan berarti suhunya harus direndahkan ya, harus dikurangi. Terus berarti melepaskan kalor. Kemudian mengembun dan mengkristal. Ya. Jadi saya ulangi, perubahan wujud yang memerlukan kalor ada 3, melebur, menguap, dan menyublim. Sedangkan yang melepaskan kalor juga ada 3, membeku, mengembun, dan mengkristal. Ya. Selanjutnya, perpindahan kalor. Kalor atau sering kita sebut panas dapat mengalami perpindahan dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai oleh perpindahan partikel-partikelnya. Saya ulangi, konduksi yaitu perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contoh perpindahan kalor secara konduksi. 1. Batang besi, salah satu ujungnya kita panaskan. Pertama yang panas pasti ujung yang kena api. Ujung yang kita pegang mula-mula tidak panas. Lama-lama panas atau kalor ini merambat. Tangan terasa hangat, kemudian panas-panas dan sangat panas. Nah, perpindahan kalor melalui zat perantara tapi tanpa disertai perpindahan partikelnya dinamakan konduksi. Nah, pada saat terjadi perpindahan panas ini, partikel besi tidak ikut berpindah. Ya. Contoh yang lain, jika kita meletakkan makanan pada piring, makanan yang panas pada piring, piringnya juga ikut terasa panas. Nah, contoh yang lain lagi, knalpot. Knalpot akan terasa panas pada saat mesin kendaraan dinyalakan. Perpindahan kalor yang kedua yaitu perpindahan dengan cara konveksi. Konveksi yaitu perpindahan kalor melalui suatu zat perantara atau medium dan disertai dengan perpindahan partikel. Nah, perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan zat gas. Contohnya air yang dipanaskan, ya,
Air yang dipanaskan itu nanti akan terjadi pergerakan-pergerakan air yang massa jenisnya lebih besar nanti turun ke bawah panas. Ketika panas berarti massa jenisnya menjadi lebih kecil, bergerak naik. Kemudian yang bawah panas lagi turun lagi, demikian seterusnya. Terjadinya angin darat, terjadinya angin laut, kemudian AC yang dinyalakan di ruangan panas, perpindahan kalornya secara konveksi. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium. Contohnya, terik matahari dapat kita rasakan badan kita panas. Kemudian baju yang kita jemur lama-kelamaan akan kering. Badan kita terasa hangat ketika duduk di dekat api unggun dan lain-lain. Ya, jadi saya garis bawahi perpindahan kalor ada 3. 1, konduksi, yaitu perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai oleh perpindahan partikel-partikelnya. 2, konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui suatu zat perantara atau medium dan disertai oleh perpindahan partikel. Yang ketiga, radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Kemudian mekanisme tubuh ketika suhu tubuh berubah. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat yaitu 1, vasodilatasi. Vasodilatasi disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis dan hipotalamus posterior yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit yang memungkinkan percepatan perpindahan panas dari tubuh ke kulit hingga 8 kali lipat lebih banyak. Yang kedua, berkeringat. Pengeluaran keringat melalui kulit terjadi sebagai efek peningkatan suhu yang melewati batas kritis, yaitu 37 derajat Celcius. Pengeluaran keringat menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui evaporasi. Peningkatan suhu tubuh sebesar 1 derajat Celcius akan menyebabkan pengeluaran keringat yang cukup banyak sehingga mampu membuang panas tubuh yang dihasilkan dari metabolisme 10 kali lebih besar. Yang ketiga, penurunan pembentukan panas. Mekanisme pembentukan panas seperti termogenesis kimia dan menggigil dihambat dengan kuat. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh: 1, kecepatan metabolisme basal. 2, rangsangan saraf simpatis. 3, hormon pertumbuhan. 4, hormon tiroid. 5, hormon kelamin. 6, demam atau peradangan atau inflasi. 7, status gizi. 8, aktivitas. 9, gangguan organ. 10, lingkungan. 11, usia.
Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai sekian. Dipelajari lagi semuanya untuk persiapan nanti UAS yang akan datang. Untuk tugas kalian, kalian bisa buka LKS kalian halaman 71. Kerjakan nomor 1 sampai 10 saja. Saya ulangi, untuk tugas kalian nanti kalian buka LKS kalian halaman 71. Soal uji kompetensi kerjakan nomor 1 sampai 10. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.